yang perlu kita sikapi bersama bahwa kenaikan upah minimum di tahun 2022 ini untuk tahun 2023 nantinya ya tentu juga saja akan kita tetap mengacu kepada regulasi pengupahan yang ada. Tentu pengusaha pun juga akan taat terhadap regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah tentu besarannya juga kita ikuti sesuai dengan mekanisme, yaitu mengacu terhadap inflasi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mana yang lebih tinggi tersebut, itu yang kita pakai Mas Bram. Nanti kiranya kita juga menyikapi bahwa di regulasi itu berbicara ditetapkan gitu ya. Adapun konsekuensi kenaikan itu kita menyesuaikan dengan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi sendiri. Kiranya kita jika berasumsi 1,09% tadi itu kan tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu kiranya. Jadi kami juga tidak berharap apa yang sudah kita sikapi bersama, khususnya untuk penetapan upah minimum ini tentu lebih berpihak kepada para pekerja kita maupun buruh kita. Gitu Mas. Oke, baik. Saya akan ke Pak Charles. Sebetulnya kalau Anda begitu ya sebagai wakil rakyat, Anda melihatnya apakah memang sudah diperlukan kenaikan UMP? Karena kalau kita lihat begitu ya dari nada-nada dari pemerintah, yang mana pertumbuhan ekonomi juga masih terjaga di atas, bahkan di atas 5%, lalu juga tingkat inflasi dikatakan masih terjaga. Berarti apakah ini memang sudah jadi momentum untuk kenaikan UMP di tahun 2023 nanti? Ya, ya kalau kita melihat atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja dan juga Pak Wamen, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa akan ada kenaikan UMP di tahun 2023. Namun tentunya yang menjadi perdebatan hari ini adalah berapa besaran dari kenaikan UMP ini. Saya bisa memahami pandangan atau positioning dari teman-teman serikat pekerja bahwa memang dalam kondisi inflasi yang cukup tinggi dan juga harga BBM yang naik, maka teman-teman serikat pekerja meminta ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sampai 13%. Namun di sisi lain kami juga tentunya bisa memahami kegelisahan teman-teman yang ada di dunia usaha, bagaimana memang dalam 2-3 tahun terakhir kita menghadapi pandemi COVID dan saat ini dunia usaha juga masih dalam proses recovery dan juga belum lagi adanya prediksi di tahun berikutnya kita bisa saja mengalami krisis dan seterusnya. Jadi ya memang ini harus ada jalan tengah, titik temu yang harus kita cari bersama. Dan tentunya kami berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja bisa duduk bersama secara tripartit antara dunia usaha dan juga teman-teman serikat pekerja sebelum nantinya menentukan jumlah besaran dari UMP yang akan ditetapkan di tahun 2023 nanti. Intinya apa? Ya kita harus duduk bersama, jangan memutuskan secara sepihak yang nantinya bisa merugikan salah satu atau pihak lainnya. Oke, untuk di Komisi 9 sendiri sejauh ini pembicaraan terkait usulan begitu ya besaran UMP 2023 ada di angka berapa sih Pak Charles? Kami di Komisi 9 tentunya belum membahas secara detail. Saat ini kami masih reses dan minggu depan kami 2 hari lagi kami akan masuk reses dan salah satu mitra kerja yang akan kami undang di awal adalah Menteri Tenaga Kerja khusus untuk membahas masalah ini. Karena apa? Karena masalah ini sudah menjadi perhatian publik dan juga perhatian kami di Komisi 9. Yang pasti satu, spiritnya tidak boleh bergeser dari pasal 6 ayat 1 dari PP ini ya. Spiritnya adalah bagaimana aturan pengupahan atau angka yang nanti ditentukan harus bisa memastikan bahwa pekerja mendapatkan pendapatan yang bisa memberikan kehidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Jadi Oke. apapun yang nanti diputuskan harus bisa memastikan bahwa buruh bisa hidup dengan layak di Indonesia. Oke, untuk angkanya menurut pandangan Anda sendiri begitu ya Pak Charles, apakah memang 13% ini juga menjadi mungkin karena melihat juga ada kenaikan PBM, lalu tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang juga masih terjaga di atas level 5%? Iya, kalau angka 13% ini kan harapan dari teman-teman serikat pekerja ya, bahwa kenaikan sebesar ini saya rasa, ini saya bukan pakar yang bisa menentukan apa sih sebetulnya yang menjadi komponen kehidupan yang layak. Ini tentunya nanti harus dikonsultasikan dengan mungkin BPS atau pakar ya yang bisa menentukan kenaikan inflasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti apa. Namun tentunya saya bisa pastikan bahwa kenaikan 1-2% sepertinya masih jauh dari harapan publik dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga tentunya akan bergantung dari provinsi ke provinsi. Jadi sekali lagi saya berharap masalah ini diselesaikan secara tripartit, harus ada diskusi yang komprehensif antara pemerintah, antara pengusaha dan juga serikat pekerja itu sendiri. Kami tentunya di Komisi 9
membuka pintu untuk bisa menjadi jembatan, untuk bisa menjadi mitra dialog bagi tiga pihak ini, ya, sehingga nantinya bisa ditemukan suatu kesepakatan bersama yang bisa sama-sama diterima oleh semua pihak. Oke, baik. Saya akan beralih lagi ke Pak Adi. Pak Adi, sebetulnya kalau dilihat dari kacamata para pelaku usaha, ruang cash flow yang mana juga nanti di 2023 yang diantisipasi juga akan ada kenaikan UMP 1 hingga 2%. Ada nada dari Kemenaker. Anda melihatnya bagaimana akan dampak dari kinerja keuangan di perusahaan para pelaku usaha ini? Ya, tentu terima kasih pencerahannya Pak Charles. Kalau kita berbicara cash flow, tentu kita juga akan melihat juga sejauh mana kinerja perusahaan saat ini yang masih melambat. Itu saya kira penting untuk kita tahu bersama. Dan tentu juga masih jauh ini juga tidak stabil pasca kita juga terkontraksi dengan pandemi COVID-19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun ini. Nah, ini kiranya juga likuiditas perusahaan pun juga memang masih minus, Mas. Ini karena juga memang stagnan cash flow kami yang memang juga masih lambat untuk bergerak. Kami tetap akan menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya. Makanya tadi juga saya kira juga sudah bagus apa yang sudah sampaikan Pak Charles tadi. Jadi sejauh mana antara pengusaha dengan pekerja ini memang saling kita diskusikan bersama dari sisi hubungan bipartit. Makanya kiranya kita juga harus menyikapi kenaikan upah pekerja ini tentu kita juga harus melihat beberapa hal yang berbeda. Tentu kalau upah minimum kita sama-sama paham bahwa kita akan menunggu Dewan Pengupahan baik nasional, provinsi, kabupaten maupun kota untuk bekerja terlebih dahulu. Dan hari ini pun juga sedang menjalankan proses penetapan upah tersebut. Kiranya kita juga akan menunggu tanggal 7 November data dari BPS clear-nya. Nanti kepastian kenaikannya berapa itu setelah tanggal 7 November 2022 ini.